pengembangan sumber belajar. Sumber belajar digital adalah segala bentuk materi atau media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Prinsip pengembangannya mencakup keterjangkauan, mudah diakses oleh semua pengguna. Kualitas konten, akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Interaktivitas, memungkinkan keterlibatan aktif pengguna. Fleksibilitas, dapat digunakan dalam berbagai perangkat dan format. Berbasis pengguna, dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan guru. 2. Penggunaan teknologi untuk membuat sumber belajar interaktif. Teknologi memungkinkan sumber belajar lebih menarik dan efektif, misalnya Augmented Reality, AR, Virtual Reality, VR, untuk pengalaman imersif. Multimedia interaktif seperti video, simulasi, dan animasi. Artificial Intelligence, AI, untuk personalisasi pembelajaran. Gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. 3. Desain modul pembelajaran digital. Modul pembelajaran digital adalah bahan ajar yang dikemas dalam format elektronik. Desainnya mencakup struktur yang sistematis, pendahuluan, tujuan, isi materi, latihan, dan evaluasi. Visual yang menarik, kombinasi teks, gambar, audio, dan video. Interaksi pengguna, kuis, diskusi, dan tugas berbasis proyek. Responsif, dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop dan smartphone. 4. Pemanfaatan Open Educational Resources, OER. OER adalah sumber belajar terbuka yang dapat digunakan dan dimodifikasi secara bebas. Manfaatnya: mengurangi biaya pengadaan bahan ajar. Memungkinkan kolaborasi dalam pengembangan konten. Memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas. Contoh OER, Coursera, Khan Academy, OpenStax, dan MIT OpenCourseWare. 5. Penerapan Learning Management System dalam pembelajaran. LMS adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola pembelajaran daring. Contoh LMS populer, Moodle, Google Classroom, dan Canvas. Keunggulannya: memfasilitasi distribusi materi ajar. Memonitor perkembangan dan evaluasi siswa. Mendukung pembelajaran sinkron dan asinkron. Memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan pengajar. Bab ini akan dikembangkan dengan landasan Al-Quran dan hadis, kajian teori, contoh, studi kasus, serta referensi akademik. Jika ada tambahan materi atau penyesuaian, silakan beritahu. Berikut adalah daftar jenis sumber belajar yang digunakan dalam konteks pendidikan, baik tradisional maupun berbasis teknologi. 1. Sumber belajar berbasis manusia. Yaitu individu yang dapat memberikan pengetahuan atau keterampilan secara langsung. Guru dosen. Pelatih tutor. Ahli praktisi. Teman sebaya, peer learning. 2. Sumber belajar berbasis cetak. Materi pembelajaran dalam bentuk teks atau gambar yang dicetak. Buku teks. Modul. Lembar kerja siswa, LKS. Jurnal dan artikel ilmiah. Poster dan brosur. 3. Sumber belajar berbasis visual. Menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau visual statis. Foto. Gambar ilustrasi. Diagram dan grafik. Peta dan bagan. 4. Sumber belajar berbasis audio. Memberikan informasi melalui suara tanpa visual. Rekaman suara, podcast. Radio pendidikan. Buku audio, audiobook. 5. Sumber belajar berbasis audiovisual. Menggabungkan suara dan gambar bergerak. Video pembelajaran. Film dokumenter. Animasi edukatif. Televisi pendidikan. Video conference dan webinar. 6. Sumber belajar berbasis objek fisik dan lingkungan. Memanfaatkan benda nyata dan lingkungan sekitar. Model dan alat peraga. Spesimen. Laboratorium.
kunjungan lapangan, field trip, museum dan pusat sains. 7. Sumber belajar digital dan interaktif. Berbasis teknologi digital dan dapat diakses secara daring. E-book dan e-modul. Aplikasi pembelajaran, mobile learning. Multimedia interaktif. Game edukatif dan gamifikasi. Sumber belajar berbasis augmented virtual reality. 8. Sumber belajar berbasis internet dan jaringan. Menggunakan konektivitas online. Learning Management System, LMS. Situs web edukatif dan blog pembelajaran. MOOC, Massive Open Online Course. Forum diskusi dan komunitas belajar online. 9. Sumber belajar terbuka, Open Educational Resources, OER. Materi belajar bebas akses dan berbagi. Materi kursus terbuka dari universitas. Repositori video pembelajaran. Materi pelatihan berbasis komunitas. Setiap jenis sumber belajar ini dapat dipilih dan digunakan berdasarkan kebutuhan belajar, karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, serta akses terhadap teknologi. Bila kamu ingin contoh-contoh dari masing-masing jenis atau penjelasan yang dikaitkan dengan teknologi pendidikan, aku bisa bantu lebih lanjut. Baik, berikut lanjutan dan pendalaman dari daftar jenis sumber belajar, dikaitkan dengan teknologi pendidikan, implementasi, serta contoh penggunaannya dalam konteks pembelajaran modern. 10. Sumber belajar berbasis simulasi dan virtualisasi. Sumber belajar yang meniru situasi dunia nyata menggunakan teknologi. Simulasi laboratorium virtual, misalnya, PHET untuk sains. Simulasi penerbangan atau kedokteran. Role play digital berbasis skenario interaktif. Game simulasi edukatif, misalnya, SimCity untuk perencanaan kota. Keunggulan. Aman untuk latihan keterampilan berisiko tinggi. Dapat diulang kapan saja. Meningkatkan pemahaman konseptual melalui pengalaman langsung. 11. Sumber belajar berbasis kecerdasan buatan, AI. Sumber belajar yang memberikan respons adaptif terhadap kebutuhan individu. Chatbot edukatif. Asisten belajar berbasis AI, seperti Duolingo, Hanmigo. Sistem rekomendasi konten berdasarkan kemampuan pengguna. Manfaat. Personalisasi pembelajaran. Dukungan 24/7. Analisis perkembangan belajar secara otomatis. 12. Sumber belajar kolaboratif digital. Sumber belajar yang mendukung kolaborasi antar pengguna secara daring. Google Workspace, Docs, Slides, Jamboard, Padlet dan Miro untuk main mapping kolaboratif. Forum diskusi online seperti Enmodo, Discord, dan Moodle Forum. Manfaat. Meningkatkan interaksi dan kerja tim. Menumbuhkan literasi digital dan sosial. Cocok untuk model pembelajaran proyek, PJBL, dan kolaboratif. 13. Sumber belajar dari media sosial. Media sosial juga dapat menjadi sumber belajar yang kuat jika dimanfaatkan secara tepat. YouTube sebagai platform video tutorial. Instagram untuk infografis edukatif. TikTok untuk konten mikroedukatif. Telegram dan WhatsApp untuk diskusi kelompok belajar. Catatan penting. Perlu bimbingan literasi digital. Konten harus dikurasi dengan hati-hati. 14. Sumber belajar dari budaya dan lokalitas, local wisdom-based resources. Sumber belajar yang diangkat dari kearifan lokal dan budaya masyarakat. Cerita rakyat dan nilai-nilai budaya Nusantara. Tradisi dan kearifan lokal sebagai studi kasus pembelajaran. Media pembelajaran berbasis bahasa daerah atau simbol lokal. Relevansi. Meningkatkan keterikatan siswa dengan konteks lokal. Membentuk karakter dan identitas budaya. Mendukung merdeka belajar dan kurikulum merdeka. Penutup, integrasi dan pemilihan sumber belajar. Dalam konteks teknologi pendidikan, sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan kondisi teknologi. Kombinasi berbagai jenis sumber, blended source, akan memperkaya pengalaman belajar.
Pengembangan dan penggunaan sumber belajar harus memperhatikan landasan etik, legal, hak cipta, dan kebermanfaatan. Kalau kamu butuh tabel klasifikasi jenis sumber belajar, atau ingin dilengkapi dengan landasan Al-Quran, hadis, dan teori pendidikan, aku bisa bantu susun juga.